Dan kita mulai dengan kesepakatan para ulama bahwa anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya itu tidak mampu, tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan, atau mungkin ada tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok dan primer mereka, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Ibnu Munzir rahimahullah. Beliau menyampaikan, ajma'a ahlul ilm, ulama telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma' ala anna nafaqatal walidaini al-faqiraini alladzaini la kasba lahuma wa la mala wajibatun fi malil walad, bahwa nafkah kedua orang tua yang fakir, yang tidak punya pemasukan, penghasilan, kerjaan, yang nggak punya harta, maka nafkahnya wajib dari uang anaknya jika sekali lagi anaknya mampu. Dan kembali ketika ini disampaikan oleh para ulama, maka konsep nafkahnya seperti yang sudah kita bahas, liunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya seseorang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah kasih, sesuai dengan keterbatasannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua semampu anak tersebut. Dan nafkah kepada orang tua, kemarin juga kita jelaskan, mayoritas ulama menjelaskan kepada kakek nenek kita, itu salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Makanya ayat yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu adalah ayat tentang birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra 23. Dan Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbuat baik dan yang terbaik untuk orang tua kalian. Jadi ini ayat adalah ayat yang sangat familiar, ayat yang sangat populer, ayat yang sangat terkenal, yang menunjukkan tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak harus berbakti sama kedua orang tuanya, sebagaimana waktu dia kecil orang tuanya menafkahi dia, maka sekarang dia menafkahi orang tuanya. Ini menunjukkan kedudukan dan keutamaan orang tua, dan orang tua harus diprioritaskan. Kita nafkahi apa yang dibutuhkan oleh orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Ketika orang tua kita tidak mampu, nggak ada pemasukan, di antara hikmahnya adalah itu pintu surga buat kita ketika kita menafkahi. Jadi bukan berarti kita bersyukur dari sisi orang tua kita nggak mampu, tapi kita bersyukur dari sisi lain. Orang tua kita nggak mampu, orang tua kita fakir atau udah pensiun, udah nggak ada ini, atau sakit sehingga nggak bisa bekerja, maka ini kesempatan buat kita. Dan kondisi kita sudah berumah tangga atau berkeluarga itu bukan alasan dan bukan penghalang. Suami hendaknya berbakti kepada orang tuanya, lalu di sisi yang berbeda suami mendukung istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi saling mendukung antara suami istri, dan istri dukung suami untuk birrul walidain. Ada semangat dan spirit berbakti, nanti Allah akan bukakan gitu. Kan intas dukillah yastuka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Al-ma'unah ta'ti ala al-ardi minallahi ala qadri al-mu'nah. Nabi SAW bersabda yang fima makna, bahwa pertolongan itu diberikan kepada seorang hamba dari Allah itu sesuai dengan beratnya ujian dan besarnya tanggung jawab, besarnya beban. Jadi kalau bebannya besar, pertolongannya juga besar. Makanya kita lihat ada banyak orang tua, bahkan single parents, yang anaknya itu 7, anaknya 8, anaknya 9, ada aja tuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah, punya anak 10 beda dengan pertolongan Allah punya anak 1, berkaitan dengan nafkah anak-anak. Jadi jangan berpikir
Aduh, ini punya anak 2 aja udah susah, gimana punya anak 3? Berkaitan dengan materi. Kalau berkaitan dengan materi segala macam, semua ada rezekinya. Jangankan begitu, wong kita tahu bersama, orang tua meninggal, ibunya meninggal ketika melahirkan dia, emang otomatis tuh anak nggak punya rezeki? Otomatis tuh anak meninggal juga. Alasannya kalau ibunya meninggal, berarti anak harus meninggal juga dong. Kan nggak demikian. Rezekinya mah tetap walaupun orang tuanya meninggal. Dan bisa jadi nih anak nanti lebih sukses daripada orang tuanya. Dan kasus banyak kayak begitu. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali lagi, ini kesempatan. Jangan dilihat hanya sebagai sisi beban, jangan. Tapi ini kesempatan. Dan ini keran rizki kita, hadirin. Ini kunci rizki. Birrul walidain itu kan pintu rizki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimahu kama qala. Nabi SAW bersabda fi makna, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Dan ulama yang menjelaskan, nanti kita akan bahas keterangan Al-Imam Nawawi juga ya, bahwa yang masuk pertama kali dalam bab silaturahim adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena hubungan rahim yang paling dekat adalah kita sama orang tua kita. Namanya silaturahim, menyambung rahim. Ya kita lahir dari siapa? Ya rahim ibu kita. Oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, jangan melihat ini dari sisi angka yang berkurang. Ingat dari sisi keberkahan. Jangan sia-siakan. Mumpung mereka masih ada. Kita mau kaya melintir kayak apapun, kalau mereka sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain dari sisi ini.